Lanjut, monggo silakan. Di slideshow ya, biar kelihatan lebih besar ya gambarnya ya. Sebentar Pak, tadi ada masalah layarnya nih saya nggak muncul saya Pak. Oke. Oh, iya, sebentar ya Pak. Oke, siap, aman, monggo. Atau siapa yang mau mulai dulu lah, ngomong apa dulu itu sambil menunggu share screen yang muncul itu. Monggo silakan. Ya, saya buka dulu ya Pak. Silakan Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan yang baik. Pagi. Yang semangat Bapak ya Pak. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan yang baik pada hari ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dela Regita Adriana absen 3, Hamami Ifroti Hanifah absen 9, Muhammad Bangun Setiaji absen 15, Pijar Damba Prawira absen 21, dan saya Safira Jasmine Basori absen 27 akan mempresentasikan tugas praktik auditing yang membahas mengenai assignment kedua yang bagian C masih terkait Apple Blossom yang halaman 64 ya teman-teman. Untuk pokok bahasannya, next. Untuk pokok bahasannya sendiri, yang pertama ada program auditnya, lalu nanti akan membahas mengenai schedule B6-nya, dan yang terakhir ada analisis terkait AFD-nya. Next. Nah, yang pertama mengenai program audit. Nah, program audit itu untuk piutang usaha dan piutang usaha tak tertagih berdasarkan 5 asersi laporan keuangan. Nah, 5 asersi ini yaitu yang pertama ada existence and occurrence, yang kedua ada completeness, yang ketiga ada right and obligation, yang keempat ada valuation and allocation, dan yang terakhir ada presentation and disclosure. Next. Nah, untuk yang pertama ada existence and occurrence, atau dalam bahasa Indonesia keberadaan dan keterjadian ya teman-teman. Nah, tujuan dari asersi ini yaitu untuk menguji apakah transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi dan apakah akun yang bersangkutan itu seharusnya ada pada jurnal. Nah, untuk menguji keberadaan dan keterjadian ini, uraian prosedurnya yaitu yang pertama kita bisa melakukan vouching terhadap sampel transaksi atau penelusuran jurnal transaksi ke buku besar pembantu perusahaan. Nah, vouching ini sendiri sudah pernah dibahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, yaitu teknik uji keberadaan atau keterjadian dengan menelusurinya ke bukti auditnya gitu, ke sumber buktinya. Lalu yang kedua ada menyiapkan atau meminta perusahaan menyiapkan schedule umur piutang di akhir tahun. Nah, yang ketiga, melakukan konfirmasi positif untuk nominal saldo yang bernilai besar dan konfirmasi negatif untuk transaksi dengan nominal kecil. Nah, jika sampai batas waktunya itu ditentukan konfirmasi positif tapi nggak mendapat balasan, nah itu bisa dilakukan konfirmasi ulang. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan alternatif lain apabila konfirmasi ulang ini tidak mendapatkan jawaban.
Lalu yang kelima, bersikap skeptis atau ragu-ragu ya teman-teman atas konfirmasi yang tidak terkirim atau gagal kirim dan menelusuri alasannya. Mungkin bisa saja di kantor posnya itu belum kekirim ataupun bisa juga alamatnya itu salah gitu. Dan yang terakhir, melakukan cash of name secara mendadak dan mencocokkan dengan buku besar perusahaan. Kayak inspeksi mendadak itu. Gimana Pak? Skeptis. Nggak apa-apa, iya, nggak apa. Itu catatan dulu, nanti aja Mbak, biar saya nggak lupa. Terus di situ. Oh. Iya, monggo, silakan. Lalu selanjutnya ada completeness. Nah, tujuan dari asersi yang kedua ini yaitu untuk menguji apakah semua transaksi yang terjadi pada perusahaan itu sudah dicatat atau tercatat gitu. Nah, dalam hal menguji asersi completeness ini, prosedur yang dilakukan bisa berupa tracing bukti transaksi hingga ke jurnal transaksi, kebaikan dari vouching. Lalu yang kedua yaitu menguji transaksi beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca atau pisah batas, atau bisa juga dikenal dengan cut off untuk menentukan batas waktu perusahaan. Nah, untuk asersi yang ketiga ada right and obligation. Nah, tujuan dari asersi ini yaitu berkaitan dengan apakah aktiva yang dilaporkan di neraca itu benar-benar haknya perusahaan dan apakah utang itu merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, untuk prosedur yang digunakan yaitu yang pertama, memeriksa akun piutang yang sebelumnya dihapus. Yang kedua, melakukan konfirmasi piutang. Yang ketiga yaitu menentukan jika ada akun yang dijanjikan sebagai jaminan untuk utang dengan meneliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya adalah asersi valuation or allocation atau valuasi dan alokasi. Di sini nih tujuannya sebentar. Tujuannya untuk menguji penilaian atau alokasi terhadap akun-akun yang ada pada laporan keuangan dan memastikan kalau akun-akun tersebut telah dicatat pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan transaksi. Misalkan dipastikan kalau akun itu disajikannya dialokasikan dan evaluasinya itu sudah sesuai dengan transaksi di awal. Nah, program yang dilakukan adalah pertama adalah meminta daftar piutang perusahaan. Yang kedua, menelusuri saldo piutang ke laporan keuangan tahun lalu. Tujuannya untuk memastikan kira-kira udah sesuai belum dari tahun lalu dan tahun sekarang udah dipindah dengan benar atau belum. Yang ketiga adalah melakukan penghitungan kembali saldo piutang untuk memastikan kalau setiap transaksi sudah tercatat dengan baik. Yang selanjutnya melakukan konfirmasi piutang sesuai dengan keadaan nominal saldo piutang. Konfirmasi yang dilakukan bisa dengan konfirmasi positif ataupun konfirmasi negatif, tergantung sesuai dengan akun saldo piutang tersebut. Yang selanjutnya adalah meminta atau menyiapkan schedule umur piutang perusahaan. Tujuannya untuk memastikan umur dari akun piutang tersebut sudah sesuai atau belum, dan penghitungannya sudah sesuai atau belum. Yang selanjutnya mencocokkan kondisi piutang perusahaan setiap akun dengan setiap bukti perjanjian terkait dengan masa piutang dan saldo piutang. Yang selanjutnya menelusuri neraca saldo, yaitu untuk memastikan kira-kira sudah dimasukkan ke neraca saldo semua atau belum. Yang terakhir adalah menyiapkan analisis untuk piutang tak tertagih. Itu untuk menyiapkan kira-kira nanti ada yang tidak tertagih atau belum, kita harus sudah siap menganalisisnya, sudah menyiapkan analisisnya terkait saldo yang harus disisihkan tersebut. Next. Nah, untuk asersi yang terakhir yaitu presentation and disclosure. Ini maksudnya adalah asersi dalam bentuk penyajian dan pengungkapannya. Di sini tujuannya adalah untuk memastikan penyajian dan pengungkapan komponen pada laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Program yang dilakukan adalah yang pertama adalah meminta daftar piutang perusahaan, sehingga kita tahu kira-kira ada saldo piutang, ada kepentingan piutang dari mana saja. Nah, itu sudah harus ada daftarnya. Yang kedua adalah meneliti setiap piutang perusahaan dengan bukti perjanjian transaksi terkait piutang tersebut. Yang ketiga adalah menyesuaikan informasi antara bukti perjanjian transaksi dengan yang disajikan pada laporan keuangan.
pastikan setiap keterangan sudah diungkapkan dengan baik pada laporan keuangan tersebut, supaya tidak ada kesalahpahaman dari penyajian akun saldo piutang tersebut. Yang terakhir adalah memeriksa saldo kredit piutang. Maksudnya adalah itu untuk kepentingan reklasifikasi, misalkan ada pelunasan piutang, itu kan berarti disajikan di saldo kredit. Nah, itu sudah harus masuk ke saldonya, harus sudah dikurangi di akun piutang tersebut sehingga tidak ada selisih yang terjadi. Next. Ya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tes suara saya masuk, Pak. Apa ya, sumpah saya hilang. Saya kelihatan ya. Oh ya, baik Pak. Saya lanjutkan Pak. Baik, yang selanjutnya itu kita nanti akan menentukan AFDA ya. Nanti akan dijelaskan di kertas kerja B6. Namun sebelum itu, untuk mencari tahu kira-kira berapa sih akun receivable yang dipunyai oleh Apple Blossom Company ini, kita akan masuk ke kertas kerja B1 dulu. Maaf Pak, ini agak lemot laptop saya. Maafkan, Mbak. Bahkan Masih sebelum minta maaf sudah dimaafkan duluan. masih belum ganti slide-nya. Oh, Pak, izin untuk tukar share screen-nya ya Pak? Boleh. Saat ini mau usul itu nggak enak itu, saya nggak percaya sama saya Pak. Waduh, kalau usul sini malah bagus. Iya Pak, maaf ya Pak. Ya, monggo. Udah di slideshow. Ya, jadi kita masuk ke kertas kerja B1 ya teman-teman. Jadi kertas kerja B1 ini itu tentang aging schedule-nya accounts receivable Apple Blossom Company. Nah, di aging schedule ini itu udah ada formatnya juga di buku Apple Blossom. Jadi nanti kita akan mencari tahu sebenarnya berapa sih akun receivable yang dimiliki oleh Apple Blossom Company ini. Nah, untuk mengetahuinya, manajemen ini mengirimkan surat konfirmasi ke customer untuk mencocokkan berapa sih saldo piutang yang dicatat oleh PT ABC, terus berapa juga yang dicatat oleh si customer-nya. Nah, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, setelah mengirimkan surat konfirmasi itu juga akan dikirim ke Anderson, Old dan Watershed sebagai auditor perusahaan PT ABC, dikirimkan kepada perusahaan Apple Blossom Company. Nah, tapi untuk mengirimkan surat konfirmasi itu nggak semua customer dikirimkan, hanya customer yang memiliki saldo di atas $5.000. Gitu. Nah, untuk angkanya, teman-teman dan Pak Edi bisa melihat di slide-nya. Tapi Mbak? Apa Pak? Kecil. Bisa di slideshow nggak ya? Iya, coba di slideshow min. Atau enggak diperbesar gitu. Kalau misal di slideshow-nya apa?
Oh gitu, butter lemot ya. Nggih, Iya, ya. Sip, Pak, sip. ya kayak diperbesar aja. Ya, ya, ya. Nah jadi diketahui bahwa saldo account receivable Apple Blossom Company ini itu sebesar $212.705. Nah, dari jumlah ini di breakdown nih ke 16 akun piutang gitu ya. Nah, terus dibagi lagi nih yang umurnya itu 1 sampai 30 hari, ada yang 30 sampai 60 hari, 60 sampai 90 hari dan ada yang itu lebih dari 90 hari gitu. Kemudian di sini juga ada confirmation mail. Jadi yang saya sebutkan tadi tidak semua customer itu dikirimkan surat gitu ya. Jadi ada yang konfirmasinya positif dan negatif. Untuk yang positif ini itu yang tadi ya, yang saldo piutangnya itu lebih dari $5 gitu. Kemudian di sini ada subsequent event-nya juga. Sebenarnya ini ada angkanya ya teman-teman. Kalau misal di sini nggak kelihatan, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di halaman 61, di situ udah ada informasi mengenai subsequent collection-nya. Nah, nanti subsequent collection ini akan membantu auditor untuk menentukan saldo piutangnya gitu. Terus di tabel yang paling kanan ini ada komen dari manajer kreditnya gitu tentang piutang si Apple Blossom ini gitu ya. Ada yang good account, ada yang extremely doubtful, terus ada yang show pay tapi masih good account. Jadi dari sini nanti bisa nih kira-kira yang tertagih itu yang mana, yang nggak tertagih itu yang mana gitu. Nah kemudian setelah mengirimkan surat konfirmasi kan udah direkap nih. Kemudian ternyata didapatkan informasi juga. Ada beberapa hal yang nggak sama gitu ya. Dan ada beberapa kondisi yang menyebabkan saldo piutang menurut Perbook, menurut Apple Blossom ini tidak sama dengan saldo piutang per auditnya gitu. Nah ini dikarenakan ada 3 hal. Yang pertama itu ada dari Young and Beautiful. Jadi di Young and Beautiful ini itu Young Beautiful ini menerima barang yang rusak saat pengiriman. Lalu Young Beautiful ini sudah mengajukan sales return namun belum diproses oleh PT ABC. Nah, angkanya itu sebesar 1.748. Nah, padahal sudah ada perjanjian nih, misal ada barang yang rusak, ini boleh diajukan sales return gitu. Makanya nanti akan mengurangi saldo piutangnya Apple Blossom gitu. Kemudian ada juga dari AJ Incense. Nah, si AJ Incense ini itu terdapat perbedaan dikarenakan ini ada kesalahan invoice pada invoice 1503, di mana perusahaan incense ini dikenakan biaya sebesar $82,30. Nah, angka itu ternyata salah gitu ya. Yang benar itu harusnya tuh 28,30, jadi ada typo gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu harus juga dilakukan adjust. Jadi nanti akun receivable-nya itu berkurang sebesar 1.080. Nah, terus ada satu lagi yang mengalami perubahan, yang membuat perubahan yaitu dari Bubble Beauty. Nah, dari Bubble Beauty ini, kalau teman-teman lihat, Bubble Beauty ini kan dia ada saldo yang dia tuh udah lebih dari 90 itu nggak dibayar-bayar gitu ya. Jadi, terus komen dari credit manager juga extremely doubtful, kayaknya, udah ini nggak akan ketagih. Akhirnya 750 ini akan dihapuskan. Oleh karena itu nanti akan mengurangi juga nilai receivable-nya gitu. Next. Nah, karena tadi itu ada beberapa kondisi, maka harus dilakukan adjustment dan dibuat adjustment entries-nya ya. Yang pertama untuk invoice 1503 dari Incense itu nanti dibuat jurnal sales pada akun receivable sebesar $1.748. Kemudian untuk yang Young and Beautiful yang sales return tadi, ini nanti itu tipe ya,
yang debitnya itu nanti bisa sales return and allowance pada accounts receivable sebesar 1.080. Kemudian untuk yang Bobel Beauty yang penghapusan tadi itu pada allowance for bad debt atau biasa kita kenal AFDA pada account receivable sebesar 750 seperti itu. Selanjutnya, nah tadi saya sudah menyinggung tentang surat konfirmasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dela. Silakan Dela. Baik, terima kasih Mami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait surat konfirmasi. Dalam hal ini, kelompok kami hanya mengambil sampel 2 surat konfirmasi. Selanjutnya, yang pertama yakni William Fragrance. Nah, di dalam surat konfirmasi tersebut, William Fragrance tidak membantah apabila jumlah piutangnya sebesar $19.400 per tanggal 31 Desember 2003, sehingga pencatatan piutang Apple Blossom dengan William Fragrance sudah benar. Selanjutnya untuk yang And Beautiful. Yang And Beautiful ini membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $18.784 per tanggal 31 Desember 2003. Nah, yang And Beautiful ini menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2003, saldo mereka seharusnya tersisa $17.000. Hal ini dikarenakan karena terdapat kerusakan barang saat pengiriman senilai $1.748. Nah, dalam perjanjian jual beli, pihak perusahaan dan pembeli telah sepakat apabila terdapat kerusakan dalam pengiriman, maka pembeli akan menerima pengurangan pembayaran sejumlah kerusakan yang terjadi tersebut. Dalam hal ini $1.748. Nah, pada halaman apa yang harus dilakukan oleh auditor? Yang dilakukan oleh auditor adalah memeriksa senilai $1.748 tersebut yang menjadi kredit atas piutang yang And Beautiful. Dapat kita lihat pada halaman 61 terdapat informasi bahwa selama melakukan pemeriksaan dengan Brenda Robertson selaku manajer kredit, terdapat kredit sebesar $1.748 yang seharusnya diterbitkan untuk yang And Beautiful. Selanjutnya, nah, kredit tersebut tidak pernah diproses oleh perusahaan. Dapat dilihat lagi di halaman 61 dalam daftar customer, di situ tercantum bahwa yang And Beautiful telah melakukan payment amount sebesar $17.000 pada tanggal 8 Januari 2004. Sehingga dapat disimpulkan saldo menurut perusahaan Apple Blossom salah dan saldo yang benar yakni saldo menurut yang And Beautiful yakni $17.000 per tanggal 31 Desember 2003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kertas kerja B6. Next. Di sini saya akan menghitung allowance for bad debt per 31 Desember 2003. Jadi data awal diketahui balance pada tanggal 31 Desember 2002, allowance for bad debt sebesar 11.889. Pada tahun 2003 ada write off yang telah diuji dengan credit manager sebesar 14.760 sehingga didapat 2.871. Habis itu di-adjust dengan provisi sebesar 22.790 sehingga didapat saldo per klien pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar 19.919. Setelah itu di-adjust dengan AFDA yang lebih dari 90 hari yaitu 750. Dengan jumlah sementara didapat 19.169. Habis itu di-adjustment lagi dengan selisih perhitungan provisi sebesar 13.580 yang perhitungannya di slide selanjutnya. Dan didapat balance per auditnya sebesar 5.589. Untuk provisi for debt
selama tahun 2003 didapat 22.790 dan di-adjust dengan selisih perhitungan provisi sebesar 13.580, hasilnya 9.210. Tapi di slide belum di itu, saya lupa Pak. Maaf Pak. Next. Ini perhitungan provisi for BDEP reasonable debt dari tabel umur, jumlah, ekspektasi uncollected, sama estimasi uncollected. Dari hari 1 sampai 30 hari, jumlahnya 187 dengan ekspektasi uncollected-nya sebesar 1,5% dan didapat estimasi 2,807. Umur 30 sampai 60 hari dengan jumlah 20,570 dengan ekspektasi uncollected-nya 10% didapat 2057. Sementara 60 sampai 90 hari dengan jumlah 1.450, ekspektasi uncollected-nya 50% didapat 725. Itu semua dijumlah dan didapat balance per analisisnya 5.589. Terus di adjust balance dan didapat difference-nya 13.580. Lalu kita buat journal entry, itu allowance for double AFDA pada revisi for bad debt sebesar 13.580. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Langsung monggo teman-teman ditawarkan untuk bertanya atau berkomentar atau apapun juga, silakan. Izin bertanya teman-teman kelompok 3. Saya sih iya, silakan. Boleh lebih keras suaranya? Izin Pak, suaranya sudah terdengar? Udah ya? Sudah sangat terdengar sekali. Baik, tadi kalau nggak salah di slide pengujian yang eksistensi keberadaan itu kan ada konfirmasi ulang ya. Mana ya slide-nya? Nah, di situ kan, nah di poin 4 itu kan, nah yang bawah ya, oke. Yang poin 4 itu adalah menyiapkan alternatif lain apabila konfirmasi ulang tidak mendapatkan jawaban. Nah, menurut teman-teman kelompok 3 ini, alternatif lain apa yang harus dilakukan apabila emang konfirmasi ulang ini tidak berhasil? Itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, kelompok 3. Silahkan, Nanda. Selain dalam masih di slide yang sama seperti yang ditanyakan Monica, selain dalam keadaan saldo piutang kecil, dalam keadaan apa saja auditor melakukan konfirmasi negatif? Mohon dijelaskan, terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Izin bertanya kelompok 3. Siapa dulu ini? Kayaknya yang cewek suaranya. Tadi yang dulu. Oke. Izin bertanya. Aku mau menanya. Saya mau bertanya di slide yang sama. Saya masih kurang paham maksud dari konfirmasi positif dan konfirmasi negatif itu apa ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Udah 3 pertanyaan. Boleh didiskusikan dulu, Pak. Nanti kalau misal ada lagi, dibuka lagi. Tapi bukan berdua yang terakhir tadi, Pak. Ada 2 orang bareng-bareng atau satu? Oh, langsung aja ya, Pak. Iya, kasih aja, Pak. Kasihan. Nanti keburu lupa namanya itu. Siapa sih? Oh, Amin. Oh iya, maaf. Nggak kelihatan soalnya di layarku. Silakan, Amin. Izin tanya masih di slide yang sama nih. Itu jika kalian tidak menjawab konfirmasi itu ada sanksi tertentu nggak sih? Itu aja sih pertanyaan saya. Oke.
Terima kasih. Yes, terima kasih juga. Udah 4 pertanyaan ya teman-teman. Didiskusikan sebentar. Nanti kalau misal ada yang mau tanya lagi, boleh di kloter selanjutnya. Di stop share dulu, Pak, kalau boleh. Iya, sip. Ya, teman-teman sambil menunggu Mbak Hamami dan kawan-kawan mendiskusikan, mohon izin sedikit waktu ya, semoga nggak mengganggu yang sedang berdiskusi. Ya, oke, makasih atas jempolnya, Pak. Ya, teman-teman, untuk piutang ini memang konfirmasi ini menjadi salah satu hal yang begitu hampir pasti, bahkan mungkin pasti dilaksanakan oleh auditor ya. Sepanjang pengalaman saya menjadi auditor dulu, untuk yang piutang itu selalu dilaksanakan konfirmasi, meskipun dalam pengalaman saya tidak seluruh pihak ketiga itu dikonfirmasi. Auditor memilih beberapa dari mereka yang memang akan dikonfirmasi, dan waktu itu sehingga saya memang konfirmasi itu adalah ada yang positif dan negatif. Tadi sudah muncul pertanyaan itu juga. Oke, saya tadi mau nanya, kalau masih memungkinkan sih. Tadi kan pertanyaannya negatif yang tadi saya malah naik dua-duanya. Apa pertimbangan dilakukan konfirmasi negatif atau positif? Kenapa si itu negatif? Kenapa si itu positif? Kenapa nggak dua negatif atau duanya positif? Saat ini menaik begitu. Kalau dijawab boleh, kalau nggak dijawab ya awas, gitu aja sih. Ya, melengkapi tadi pertanyaan kenapa hanya ngomong negatif saja. Saya kira dua-duanya jelas, hanya negatif tapi positifnya juga dijawab, dijelaskan sekalian. Udah siap belum Mbak Hamami? Belum? Sudah, Pak. Okay. Ya. By the way, Mbak Hamami itu artinya apa sih, Mbak Hamami itu? Arti nama Hamami itu apa sih? Kalau saya tanya, itu katanya kalau punya kemauan itu kayak kuat gitu, Pak. Kuat, jadi kalau misalnya saya tanya sama orang tua itu dijelasinnya langsung dari arti langsung 3 namanya gitu. Tapi kalau misalnya cari tahu sendiri, baca-baca itu gitu Pak artinya. Oke. Semoga seperti itu ya, tan doa dari orang tua gitu. Kan dulu pernah ada Kapolri itu siapa sih yang Hamaminata itu Bapak Kapolri. Kalau saya pernah ada nama Kapolri Hamaminata. Itu nggak tahu lupa kapan nih, tapi pernah ada nama Kapolri Hamaminata, Jenderal Polisi Hamaminata. Kapolda Metro atau Kapolri ya? Kapolda Metro kali saya lupa.
mungkin Kapolda Metro saya lupa semacam itulah, itu apa namanya Hamami juga. Ini kok ada Hamami lagi, masih menarik perhatian. Oke, monggo silakan dimulai untuk menjawab 4 pertanyaan yang sudah masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Beauty. Perbedaan dari konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif itu komunikasi yang ditunjukkan kepada debitur yang meminta penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang tercantum itu benar atau salah. Nah, dalam konfirmasi positif ini terdapat formulir konfirmasi kosong dan konfirmasi faktur. Formulir konfirmasi kosong ini jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah konfirmasi tetapi meminta penerima untuk mengisi saldo atau memberikan informasi lainnya. Sedangkan konfirmasi faktur jenis konfirmasi positif di mana faktur individual dikonfirmasikan dan bukan seluruh saldo piutang pelanggan. Sedangkan konfirmasi negatif itu ditujukan kepada debitur tetapi meminta tanggapan hanya ketika debitur tidak setuju dengan jumlah yang disebutkan. Lalu jenis-jenis jawaban konfirmasi ini dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk. Kalau misal pelanggan itu cocok dengan surat konfirmasi atau yang pada konfirmasi positif itu digolongkan dengan bentuk CB atau confirm balance. Ada juga digolongkan sebagai RD atau reporting difference apabila saldo menurut pelanggan itu berbeda dengan surat konfirmasi. Juga ada NR atau pihak pelanggan tersebut tidak menjawab atas surat konfirmasi tersebut. Seperti itu. Bagaimana, Divi? Iya, sudah. Terima kasih, Dela. Terima kasih. Ini yang pertanyaan dan menjawab dua-duanya goib gitu ya, nggak kelihatan orangnya. Oke, nggak apa-apa. Memang mungkin ada masalah dengan koneksi. Nggak apa-apa, Mbak. Tenang saja, Mbak. Oke. Sedikit mohon izin Mbak Dela dan Mbak Divi. Tadi kan disampaikan saya sih lebih senang kalau lugas saja ya, Mas. Oke, nggak apa-apa. Tenang Mbak Divi. Nggak apa-apa, nggak stabil ya. Biasanya maka saya selalu berhusnuzon bagi yang tidak nyala itu memang jaringan kondisi jaringan tidak stabil, nggak apa-apa, tenang aja. Saya nggak pengen meracuni diri saya sendiri dengan berprasangka buruk pada orang-orang rusak sing rugi aku dewe. Saya ini yang rugi. Boleh saya positif thinking aja terus. Nah, saya sampai lupa atau tadi ngomong apa. Iya, yang positif tadi dan negatif itu. Kalau yang positif itu memang itu blank konfirmasi kosongan, blank confirmation. Artinya di situ si pihak yang dikonfirmasi harus menuliskan angkanya berapa dan disebutkan itu. Sebetulnya kalau yang negatif tadi itu disebut angkanya dan dia menyatakan setuju nggak setuju. Kalau dia nggak setuju ya, kalau dia setuju berarti nggak usah dibalasin. Tapi kalau dia nggak setuju pasti dia akan balas. Nah, bedanya di situ ada angka atau nggak ada angka. Tadi yang bahasanya saya perbaiki menjadi bahasa yang lebih lugas, nggak usah bahasa buku banget. Jadi gitu Mbak Divi ya. Kalau yang positif itu seharusnya dikosongin sehingga si orang yang dikonfirmasi harus menjawab dan angka yang ada di dia. Tapi kalau yang negatif tadi itu saldonya ditambah dimasukkan di situ sehingga kalau dia nggak setuju dia akan balas. Kalau setuju dia diam saja nggak apa-apa. Itu tambahan saya sedikit. Oke, makasih. Monggo berikutnya, pertanyaan berikutnya. Berikutnya sopo ini? Boleh kita diam-diaman. Siapa? Safira mau jawab dulu. Gak apa-apa, Fir. Dibuka mic-nya, di unmute dulu. Iya, izin menjawab yang pertanyaan dari Monik ya. Tadi kan disebutkan di slide itu menyiapkan alternatif lain apabila konfirmasi ulang tidak mendapat jawaban. Nah, ini yang dimaksud itu menyiapkan alternatif lain mengganti objeknya gitu, Pak. Maaf, Monik. Untuk mengganti objeknya gitu, yang sekiranya itu bisa menjawab dan juga berkapability untuk menjawab dari konfirmasi tersebut gitu. Jadi mengganti objeknya, siapa tahu emang slow respon gitu. Jadi diganti objeknya dalam perusahaan itu, tapi yang berkapability juga. Ataupun juga bisa mengecek alamatnya gitu.
Jadi alternatif lain ini bisa konfirmasi ulang itu kan kadang nggak mendapat jawaban, itu bisa aja faktor-faktor dari lain ya, selain emang dari objeknya itu tidak menjawab. Bisa aja dari misalnya selama proses pengiriman konfirmasi itu ada ada hambatan gitu. Contohnya misalnya tidak nyampe di objeknya gitu, di customer-nya. Nah, itu kan bisa saja. Jadi dengan melakukan pengecekan alamat ulangnya, terus juga tadi mengecek memiliki alternatif objek lain gitu yang berkapability untuk menjawab. Mungkin seperti itu sih maksud dari alternatif lain. Begitu Monik, mungkin ada tanggapan? Oke, baik. Terima kasih Jasmine. Nah, kalau misalkan aku mau nanggapin sih, kalau misalkan ternyata emang nggak berhasil, terus boleh nggak kita tuh sebagai auditor kayak apa sih namanya, yang ini, yang apa namanya, yang apa sih, ngasih keputusan tersendiri atas piutang tersebut harusnya diapain gitu, kayak pendapat sendiri gitu terkait piutang. Misalkan kayaknya nggak yakin nih piutang itu apa namanya, dikoreksi atau enggak gitu. Gimana ya cara ngomongnya ya? Nah, menurut teman-teman tuh bisa nggak sih auditor tuh kayak apa sih namanya, menggunakan pendapatnya sendiri atas piutang tersebut gitu. Intinya kayak gitu. Bisa nggak? Menggunakan judgement dia sendiri, profesional judgement-nya gitu Mbak ya, maksudnya Mbak Monik ya. Iya Pak. Mungkin ini ya, apa kan biasanya kalau konfirmasi itu kan ada batasannya ya, kalau nggak salah dua kali nggak sih? Iya nggak sih? Aku lupa juga, maaf ya. Misal teman-teman boleh mengoreksi, Bapak Edi juga boleh mengoreksi, itu ada batasannya untuk pengiriman konfirmasi itu 2 kali untuk diulangnya. Nah, ketika tidak mendapatkan balasan lagi, mungkin ikhtiar yang bisa dilakukan auditor yaitu dengan menelusuri jurnal dulu gitu, jangan langsung kayak menggunakan opini pribadi gitu. Kita bisa, kan ada jurnal-jurnal yang tercatat juga kan di perusahaan, itu mungkin emang agak ribet di kitanya ya, tapi ya berusaha dulu gitu dengan data yang ada, kita mengecek, menelusuri jurnalnya gitu. Sampai nanti akhirnya misalnya memang tidak ditemukan istilahnya, pasti ada istilahnya jumlah secara garis besarnya, walaupun tidak secara rinci berapanya itu, tapi kita setidaknya selisihnya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi pendapat bukan hanya pendapat dari auditor saja yang dikedepankan, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan, mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman atau Bapak. Oke, makasih Jasmine. Mbak Monika, apakah sudah menjawab dengan baik atau nyerah saja? Udah Pak, sudah terjawab. Iya. Gabungan Mbak, mohon izin Mbak Safira. Ini tadi ada orangnya, ada suaranya beda tempat, ternyata 2. Oke, nggak apa-apa. Kadang begitu, ada yang suaranya agak rusak pakai backup nih, nggak apa-apa. Teman-teman, jadi betul ketika informasi terus nggak dijawab juga, positif di sini ya, positif nggak dijawab juga, ini kan auditor bertanya, ini angkanya berapa enggak ya, dia nggak menjawab gitu. Kalau negatif kan nggak dijawab berarti dia setuju kan gitu. Nah ini positif kok nggak dijawab, ini nggak jelas, dikirim lagi, nggak dijawab lagi, kan nggak mau dikirim terus-menerus, nanti gitu, dikirim terus-menerus nanti soalnya terpojok lama-lama, tapi nggak mungkin juga kelamaan menunggunya gitu. Jadi betul, auditor akan menggunakan catatan yang ada di perusahaan, di kliennya tadi, di audit itu catatan yang ada, dan data yang ada itu akan dipakai sebagai dasar untuk melakukan adjustment tadi itu Mbak Monika. Jadi adjustment-nya bukan adjustment berdasar pengalaman saya, tapi pengalamannya auditor iya, tapi juga menggunakan data-data yang objektif dan terukur lah seperti itu. Sehingga ketika dia terima itu nggak terima angka itu bukan berdasarkan hal yang tidak punya dasar, tapi tetap berdasarkan data-data yang diyakini itu memang kuat untuk dasar pendapatnya auditor. Gitu. Oke, jadi tadi betul Mbak Safira, betul begitu, dan juga tadi dengan memulai kata-kata dari Mbak Monika. Oke, makasih. Monggo dilanjut yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Izin menjawab Pak pertanyaan Amin.
Diizinkan Mas, silakan Mas. Nah, pertanyaannya, apakah tidak menjawab konfirmasi akan dikenakan sanksi? Sebenarnya saya nggak tahu itunya ya Pak. Apakah ada sanksi? Setahu saya kan auditor itu mencari jawaban sendiri, misal dia itu tidak kliennya tidak memberikan konfirmasi 2 kali, itu akan dilakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna mengurangi resiko audit. Jadi kayak si Jasmine tadi, persoalannya kayak si Jasmine sih Pak, menurut saya. Jadi kita telusuri lagi dari misal pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap piutang usaha. Prosedur alternatifnya kan dapat melalui pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca, Pak. Termasuk membandingkan penerimaan kas dengan pos yang sesungguhnya dibayar. Gitu loh, Pak. Tapi saya nggak tahu apakah kena sanksi atau tidak, saya nggak tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas. Tadi yang nanya siapa ya? Selalu Pak Mang. Saya, Pak. Nah, terus gimana Mas? Dijawab tadi Masnya Mas Bangunnya nggak tahu kenal siapa enggak, tapi ada prosedur alternatif yang disebut oleh Mbak Jasmine Safira Jasmine tadi itu. Dengan bahasa medoknya Mas Bangun, jawabnya tadi B Mas. Jadi kayak seperti kalau jawaban dari Mas Bangun itu nggak ada sanksinya gitu ya maksudnya, Pak? Nggak bilang nggak ada sanksinya, jangan begitu. Sebentar lagi antar dulu ya, sebentar teman-teman ya. Nanti tak bantuin Mas Bangun. Sebentar, mohon izin teman-teman, mute sebentar.
Ya, oke, teman-teman. Mas Bangun tidak bilang tentang sanksi. Kenapa tidak? Beliau tidak menjawab itu. Ini kalau melanggar hukum kena sanksi ya, tapi kalau tidak melanggar hukum nggak kena sanksi. Nah, ini apakah ada hukum yang dilanggar? Hukum apa yang dilanggar? Hukum adat, hukum positif, atau hukum apa itu? Kalau hukum agama dilanggar dosa. Ini hukum apa ya? Kalau dosa sanksinya masuk neraka katanya Mas Bangun ya. Ya, ini kalau kaitan dengan apakah tidak menjadi itu kena sanksi, kita nggak bicara sanksi atau nggak sanksi, Mas Muhammad Nur. Betul Muhammad Nur tadi ya, saya lupa. Mas, yang lain ini Mas Muhammad Nur kalau masalah ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi ini kan cara auditor, jadi konsultasi itu cara auditor mendapatkan keyakinan. Jadi auditor harus nanti kan di ujung audit akan mengeluarkan opini. Opini itu harus berdasarkan audit yang dilaksanakannya, yang memberikan keyakinan memadai atas hasil audit, atas laporan tersebut. Jadi auditor ini harus punya keyakinan yang memadai untuk menyatakan pendapat. Kalau dia belum yakin dengan pendapat itu, maka dia harus terus menambah bukti, menambah pengujian sampai dia mendapat keyakinan yang memadai. Keyakinan memadai itu apa tadi? Untuk memberikan pendapatnya. Nah, ketika ternyata informasi itu tidak dijawab tadi itu, terus auditor ini gimana kan ya, saya nggak yakin nih berapa enggak nih, misalnya kayak gitu kan. Ya tadi itu kembali ke yang tadi Mbak Safira Jasmine tadi sampaikan, bahwa ya harus ada prosedur alternatif, kata Mas Bangun juga sama, prosedur alternatif dilaksanakan. Dengan cara apa ya, tadi itu disebut oleh Mbak Safira Jasmine tadi, dengan cara melihat kecaratan-caratan yang ada di situ, atau Mas Bangun menyatakan juga dengan pembayaran pas subsequent pembayaran setelah tanggal transaksi dan macam-macam, sehingga ketika tidak mendapatkan jawaban atau semua itu, auditor menjadi tidak mati gaya. Aduh, nggak ada jawaban nih. Apa ya? Arti bukan itu. Ada cara lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas saldo tersebut. Nah, jadi nggak bicara mengenai sanksi atau nggak. Jadi tidak berbicara mengenai ada sanksi atau tidak ada sanksi, Mas. Bukan bicara sanksi ya. Ini bicaranya adalah keyakinan auditor. Nah, kalau dipaksa ada sanksi apa, nggak usah nanya sanksi apa, tidak kok. Nggak ada sanksinya, Mas. Sanksinya sanksi moral saja nanti itu. Jadi misalnya ini karangan saya sendiri ya. Ini si auditi, si kliennya menjadi itu perusahaan itu punya utang, terus di koperasi nggak mau jawab, nanti kapan-kapan aku ngasih utang dia lagi. Nah, misalnya yang si kliennya gitu. Awas ya, kamu kita nggak jawab, nggak akan tak kasih lagi tuh. Nanti mau beli kredit nggak tak kasih. Kamu harus beli tunai, kamu kita yang nggak mau jawab kok. Misalnya begitu. Itu terserah si kliennya auditor ya. Tapi sanksi nggak ada. Kalau sanksi tidak ada sanksi sama sekali. Itu Mas Muhammad Nur. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Maksudnya, sama-sama. Maksudnya sanksi itu kan ya, apakah kena denda atau kena penjara gitu kan? Maksudnya itu apa sih sanksi itu tadi? Iya, kayak gitu, Pak. Kayak aturan gitu. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke, makasih. Masih ada satu lagi pertanyaannya? Iya, Pak. Masih dari pertanyaan dari Nanda. Jadi pertanyaannya, selain dalam keadaan saldo piutang yang kecil, dalam keadaan apa saja auditor melakukan konfirmasi negatif gitu ya, Nan? Terus tak tambah dalam hal apa juga untuk positif. Oh iya, Pak. Kalau misal dalam keadaan negatif itu biasanya kalau misal saldonya kecil dan juga itu sampelnya itu besar gitu. Nah, kalau misal untuk konfirmasi positif itu biasanya kebalikannya, yaitu saldonya yang besar tapi jumlah sampelnya kecil gitu. Yang saya tahu seperti itu, Pak. Nanda, gimana, Nan? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama, Nanda. Mbak Nanda yakin? Terus museum gitu kayak antara yakin dan nggak yakin, Mbak Nandanya. Ya. Insya Allah yakin, Pak. Yakin. Terima kasih. Mbak Mami. Positif ketika populasinya sedikit tapi saldonya besar. Negatif ketika populasinya besar tapi saldonya sedikit, kecil-kecil, saldonya kecil tadi gitu ya berarti ya. Ya. Nah, bagaimana jika saldonya besar-besar dan populasinya juga banyak? Populasinya banyak banget yang besar-besar juga. Jadi gimana dong? Gimana, Mbak?
Mungkin kalau misal memang besar-besar dan nilainya material, harus konfirmasi semua kali ya, Pak. Sebentar, besar-besar dan material itu sama. Saldonya besar-besar, populasinya juga banyak. Tadi kan yang positif itu ketika populasinya tidak banyak, saldonya besar-besar, gitu. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah bagaimana jika saldonya besar dan jumlahnya populasinya juga banyak tuh yang kayak gitu. Oh iya Pak, nangkap. Gimana Mbak, sudah? Ini tadi mikir atau memang sengaja menunda jawab ini? Masih mikir Pak. Soalnya belum pernah tahu gitu Pak. Nggak apa. Didiskusikan sebentar ya Pak. Oke. Ya, monggo teman-teman. Ya, saya menunggu grup 3 diskusi teman-teman sekalian. Mengenai informasi ini tadi menarik ya, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa hampir selalu auditor akan menempuh cara koordinasi itu. Dan mereka tadi saya sampaikan juga bahwa yang dilakukan koordinasi bisa positif dan negatif, dan bisa jadi kombinasi keduanya itu. Ada yang positif dan negatif. Tapi tadi saya sampaikan bahwa tidak semuanya akan dikonfirmasi, tentunya akan dipilih beberapa saja yang dilakukan konfirmasi. Nah, siapa yang dipilih, berapa yang dipilih, mana saja dipilih itu akan diputuskan oleh auditor. Jadi tidak membuat auditor bingung, nggak masalah. Nanti informasi akan ditentukan si A, B, C, D-nya oleh auditor, kemudian akan dibuat surat informasinya. Yang mengirim adalah si auditi, tapi jawabannya dari pihak yang dikonfirmasi, pihak ketiga tadi itu, debiturnya adalah langsung kepada kantor akuntan, kepada auditornya. Jadi menerima konfirmasi langsung auditor, nggak lewat perusahaan lagi, nanti misalnya di sensor dulu dong ya, ini salah, diumpetin, langsung menerima, auditor langsung menerima dari pihak yang ditanyain, pihak yang dikonfirmasi, pihak ketiga yang dikonfirmasi tadi itu. Itu tambahan dari saya. Sambil menunggu jawaban dari grup ketiga. Yang mau nanya, siapin pertanyaannya teman-teman ya. Masih tadi baru 4 orang. Target kita 10 orang bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, tak kasih kuis untuk semuanya. Aduh, nanya ya, dikasih kuis. Tapi kuisnya nggak dibatalin, ditunda saja. Itu ada kuis. Ya seluruh kuis sekali, semua kuis sekali. Kuis, karena kuis itu adalah terserah dosennya ya, saya akan berikan kuis yang kira-kira akan tidak menyulitkan teman-teman lah ya, tapi membantu teman-teman untuk berpikir. Monggo, sudah ada belum? Ya, sambil nunggu lagi, kita masih menunggu dengan sabar. Udah siap, Mbak? Dicoba, tapi nggak yakin juga sih, Pak. Loh, jangan nggak yakin, harus yakin dulu baru boleh jawab. Mikir lagi sekarang. Oke, Mbak, ini spesial pesan untuk Mbak Loli, bukan tentang Bang Atta. Mbak Loli, kan Mbak Loli mencatat teman-teman yang berinteraksi ini ya. Nanti
pesan saya sih ini kalau mau apa namanya menyelamatkan semua teman-teman di kelas ini, menyelamatkan kayak serem banget ya, bukan ingin memberi peluang yang sama pada teman-teman. Nanti bagi yang belum pernah berkontribusi untuk bertanya dalam satu periode sebelum UTS, jadi periode sebelum UTS ada rekapan, periode sebelum UAS ada rekapan juga. Bagi yang belum pernah interaksi sama sekali, kan kita ada 7 kali pertemuan, ada 30 mahasiswa kan gitu, jadi 29. Jadi mestinya kalau satu pertemuan itu ada yang ngomong, mestinya sih semua pernah kebagian ngomong. Nah, karena kebagian ngomong itu penting sekali, nanti mohon diingetin Mbak, teman-teman yang belum pernah ngomong, siapapun itu, untuk terlibat dalam berbicara, dalam bertanya atau menjawab. Itu penting bagi mereka gitu ya. Itu pesan dari saya sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Gitu. Oh enggak, saya nggak seperti itu ya nggak apa-apa juga. Kan? Tapi kalau itu dikirasa penting, sana-sana begitu. Maka itu pentingnya rekapan tetap di Mbak Loli, nggak digunakan ke saya. Biar Loli punya jejaknya siapa yang sudah dan siapa yang belum. Kalau memang memungkinkan setiap hari berbicara sih nggak apa-apa juga. Biarin saja. Ada yang 4 kali, ada yang sekali, ada yang 10 kali pun nggak apa-apa juga. Bebas dibaca ya. Oke, sip. Oke, waktu habis Mbak Mami, monggo dijawab dulu. Harus yakin. Bismillah ya Kak. Ya. Menurut kelompok kami, apabila misal saldonya itu besar terus sampelnya jumlahnya juga banyak gitu ya Pak, mungkin bisa di sampel Pak. Jadi diambil beberapa gitu. Terus mungkin Yasmin mau nambahin. Silakan Mbak. Mungkin bisa itu Pak dilakukan koreksi positif dan juga ada yang beberapa koreksi negatif gitu Pak. Kalau dari kelompok kami sih diskusinya tuh jadi misalnya yang benar-benar yang ada yang berbedanya terlalu, nanti kan ada yang perbedaan gitu ya Pak. Kita kan ngecek juga tuh auditor. Kalau misalnya perbedaannya terlalu besar itu, nanti berarti itu diminta untuk melakukan koreksinya itu koreksi positif gitu Pak. Iya. Gimana ya Pak? Gitu Pak, menurut kelompok kami Pak. Iya, Pak. Maaf Pak, misalnya kurang memuaskan. Oh, nggak apa-apa. Justru di sini kita diskusi teman-teman sekalian. Ada yang mau nambahin dulu atau sudah oke dan jawaban tadi semua sepakat dengan itu atau have no idea, monggo. Ada yang mau nambahin? Silakan teman-teman. Oke, silakan. Mungkin bisa konfirmasi lewat telepon. Oh, lewat telepon. Oke. Ditanyain. Pak, telepon saya gimana, Pak? Iya, konfirmasi lewat telepon. Di WA gitu misalnya ya, atau di telepon. Iya. Oke, makasih Mbak Safira. Ya, teman-teman sekalian, makasih. Nah, ini tadi malah mengingatkan saya. Konfirmasi itu pasti tertulis gitu kan ya. Tertulis gitu kan. Terus tadi Mbak Safira ini memberikan teman via telepon juga bisa Pak. Jadi nggak harus tertulis saja. Oh iya, betul. Bisa juga sih, tapi teleponnya harus direkam gitu ya. Pak Bu, tersambung dengan yang tujuan, saya akan mengkonfirmasi tentang piutang ini gitu. Mohon ini saya mohon izin untuk direkam ya gitu. Karena harus izin yang bersangkutan, kalau nggak diizinkan nanti repot juga. Waduh, nanti dulu Pak, ini lagi repot kok di telepon direkam juga nih. Nanti aja. Kalau dia mau, berarti kamu nggak bisa dong gitu. Ya, gini, tadi kan saya sampaikan bahwa sebenarnya kan yang dikumulasi itu sampel, betul tadi yang saya sampaikan, sampel ini sebenarnya. Jadi nggak mungkin misalnya ada 100 debitur itu 100 pelanggan yang punya saldo yang sini, yang si audit kita punya piutang ke sana itu yang pelanggan itu melalui secara kredit 100-100-nya itu dikumulasi semua. Kayaknya kok berlebihan atau lebih dari 100, misalnya ada 100 berapa ratus gitu. Kayaknya akan melelahkan juga kalau kita auditor melakukan kumulasi semuanya. Nah, tadi betul Mbak sudah diambil sampelnya kan itu. Sampelnya yang besar, sampel besar akan dilakukan kumulasi secara positif, sampel-sampel yang nilainya kecil itu maka akan dilakukan kumulasi secara negatif. Ya gitu aja loh. Kalau banyak yang besar-besar, ya ambil aja beberapa saja, nggak harus semuanya kita ambil untuk informasi.
Loh, terus berapa? Adakah patokan berapa jumlah informasi? Banyak besar, banyak itu berapa, itu berapa? Nggak ada angkanya. Kalau misalnya ada 1.000 pelanggan yang transaksi penjualan kepada pelanggan itu ada kredit, ya kita bilang 5 itu sedikit banget, 50 ya mungkin belum banyak juga kan itu dari 1.000. Nah, itu nanti judgment auditor akan menentukan. Jadi pelanggan mana yang akan diberikan informasi positif, mana yang akan negatif, itu auditor akan menentukan. Oke, si A, jawabanku tadi pas sambil menunggu Mbak Hamami tadi dan kawan-kawan berpikir kan, si auditor akan menentukan siapa saja akan dapat informasi. Auditor dapat rekapan nama pelanggan yang membeli secara kredit, terus dipilih dengan saldo-saldo yang dimiliki tadi, saldo-saldo piutang itu dipilih PTP, PDC dan macam-macam, terus yang dipilih-pilih itu akan diberikan. Pak Auditi, Bu Auditi, orang konten ini saya promosikan, tolong dibuatin suratnya. Nanti langsung dibuatkan surat untuk balasan kepada pihak auditor. Kira-kira itu. Konfirmasi itu kalau secara tadi kan karena Mbak Safira yang bukan Jasmine ya, Mbak Safira itu Mbak Safira Sopo tadi namanya. Saya pun sama Mbak Safira Rahmadani. Mohon maaf Mbak Safira Rahmadani, saya belum hafal sampai persatu. Ya, telepon Pak ya. Konfirmasi itu tadi saya sampaikan dilakukan secara tertulis. Jadi auditor menentukan siapa saja di konfirmasi, auditi akan menyurati ke mereka dengan dilampirkan surat balasan plus kalau zaman dulu sih perangko ya, perangko balasan. Jadi mereka tinggal mengembalikan surat itu ke auditor. Jadi ngirim jawaban ke auditor, bukan ke auditi. Nah, auditor mendapatkan langsung data itu dari pihak ketiga yang independen, dari pihak pelanggannya si perusahaan yang diaudit ini, dari pihak si auditi ini. Nah, karena yang dikonfirmasi tidak semuanya, hanya sampel, maka tadi berapa yang diambil juga nggak apa-apa. Berapa yang dikonfirmasi ya segitu juga nggak apa-apa. Pak, kalau semuanya material 150 pelanggan atau 200 pihak itu semua material, ya kalau semua material berarti pilih-pilih juga di mana yang dianggap paling material, mana yang dianggap tidak paling material. Kan materialitas itu nanti kembali ke kuliah kemarin, diskusi yang pekan lalu itu kan memang bukan angka yang bisa disebut sekian dalam nominal tentu, tapi itu kan dari judgment auditor juga. Kalau mau semua dianggap material, akhirnya untuk piutang ini ya sudah ambil aja itu yang dianggap perlu dikonfirmasi. Jadi jawabannya adalah yang tadi sudah disampaikan teman-teman tadi. Tidak semua dikonfirmasi, sehingga hanya diambil beberapa sampel yang dianggap perlu oleh auditor diambil. Yang mana itu diambil judgment auditor yang mengatakan itu si A, si B, si judgment auditor, si audit tinggal menyiapkan suratnya saja. Nah, untuk secara lisan by phone itu saya belum pernah mengalami itu ya, Mbak, karena gini, auditor butuh data otentik ya, harus tertulis otentik saat ini itu otentik. Kalau via email bisa, email nanti kan dikirim balik emailnya atau nggak pakai amplop perangkuan. Nah, kalau emailnya nggak dibalas kan juga bisa jadi tadi itu. Ditelepon, Pak, emailku nggak dibalas ya. Oh, ada email toh. Ada, balesin dong. Ya kalau dia lagi nggak sibuk, kalau dia sibuk nggak bisa balas kan nggak apa-apa juga. Karena mereka nggak ada sanksi apapun kalaupun tidak membalas konfirmasi tadi itu. Tapi kalau mereka tidak membalas, ya auditor harus memang balas. Kalau mereka tidak membalas konfirmasi tadi itu, tidak menjawab kok membalas saling membalas, tidak menjawab konfirmasi itu, ya auditor harus punya langkah-langkah lain tadi jika memang dipandang perlu gitu. Oke, jadi saya belum pernah nemu yang itu yang by phone ya, karena ini butuh bukti nanti untuk jadi bukti di KK. Jadi walaupun by phone harus direkam dan dibuatkan transkripnya biar ada dokumentasinya gitu sih. Safira Rahmadani. Makasih samanya Mbak. Oke, terima kasih. Masih ada Bapak kedua? Masih boleh nggak Bapak kedua? Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Monggo, boleh. Izin pertanyaan kelompok. Tadi kan di slide existence and occurrence tadi kan ada beberapa prosedurnya. Nah, apakah prosedurnya tuh harus terpenuhi semua atau ada minimal pemenuhan prosedur ya teman-teman? Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Indri. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Pak Edi, saya boleh tanya nggak Pak? Oh, nah ini udah nanya nih. Sebenarnya nggak itu sebuah pertanyaan.
nanti mau nanya, Pak. Oh, boleh, Mbak. Nanya ke kelompok 4 berarti ya. Siap-siap kelompok 4 bisa, Mbak. Silakan. Monggo dijawab dulu. Nanya dulu. Boleh nanya dulu, nanti saya juga harus mikir juga dong. Maksudnya saya nggak boleh mikir ditanyain. Oh iya, Pak. Mau tanya sih, Pak. Kan kalau di yang assignment yang C itu kan kakaknya ada B1, terus B2 sampai B5 itu kan surat konfirmasi. Terus yang terakhir itu B6 ya, Pak, yang buat AFDA itu. Kalau misalkan kita itu bikin kakak tambahan sendiri itu boleh nggak sih, Pak? Oke. Kalau nambah sendiri, jadi gini, prinsip KKA. KKA itu kertas kerja atau Mbak? Kertas kerja audit ya, KKA ya, kertas kerja. Ya, lebih lazim KKA bisa kertas kerja audit. Kertas kerja audit ini kan kerjaan auditor, jadi dia bebas untuk meng-create kertas kerja sejauh yang dia inginkan. Tapi itu adalah yang benar-benar dia laksanakan. Jadi auditor mungkin si A, si B, si C untuk mengaudit akun yang sama, transaksi yang sama mungkin akan berbeda atau jumlah kakaknya bisa jadi berbeda. Contoh tadi misalnya untuk konfirmasi itu hanya 5 oleh si A, tapi si B bilang 5 kurang, harus 7. Si C bilang oh enggak, ini harus 10. Bisa jadi beda-beda kan, dan ini jawaban pun akan beda-beda juga. Sehingga kalau kita bicara apakah boleh membuat KKA yang berbeda, yang baru tambahan itu ya, saya sih nggak bilang nggak boleh, Mbak, monggo saja. Itu adalah cara auditor untuk melakukan pekerjaan audit itu. Boleh-boleh saja, kenapa tidak? Kalau nggak ada ya malah masalah. Kalau banyak itu oke. Oh, jadi ya, Pak. Jadi boleh ya, Pak? Oh, boleh. Saya sih nggak melarang, Mbak. Contoh gini, untuk yang lebih operasional, misalnya ujian nih, kakaknya ya kan diminta visual hanya misalnya kakak apa dan apa itu. Dua apa, kakak ini dan itu. Nah, ternyata ada yang menambahkan lagi kakak ini, itu, dan misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, boleh belajar. Ini kan cara auditor menyelesaikan pekerjaan itu kan nggak ada batasan. Tapi minimalnya ini dan itu terpenuhi. Tambahan berikutnya itu cara-cara dia untuk meyakinkan dirinya lagi. Boleh saja, kalau saja nggak ada masalah, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekarang dijawab tadi dari Mbak Indrian Putri. Ya, ini mau jawab, Pak. Silakan. Ya. Ya, siap. Izin menjawab, Pak Edi dan siapa Indria. Coba izin jawab menurut diskusi kelompok kami. Pertanyaan itu dari sekian banyak prosedur ini yang di existing dan occurrence, apakah perlu dilakukan semuanya atau gimana? Kalau menurut kelompok kami itu disesuaikan lagi sesuai dengan auditinya, sesuai dengan kebutuhan dari yang diaudit tersebut. Misalkan ini kan dalam rangka existing dan occurrence. Berarti untuk menguji apakah transaksi benar-benar terjadi dan apakah akun yang bersangkutan sudah ada pada jurnal. Kalau misalkan sebagai contoh ya, misalkan di perusahaan A, kita ngaudit perusahaan A itu di jurnalnya udah ada kayak konfirmasinya gitu. Misalkan udah ada tandanya yang memudahkan kita, berarti kita nggak usah ada programnya untuk melaksanakan penandaan itu. Berarti intinya disesuaikan ke audisinya sih. Jadi nggak harus semuanya dilakukan, nggak harus banyak-banyak juga. Yang penting tujuan dari asersi ini sudah tercapai. Gitu sih menurut kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih, Teacher. Oh ya, sama-sama. Ya, Pak. Oke, makasih. Mau dibuka lagi atau sudah cukup? Monggo, saya kembalikan ke kelompok ini. Sebentar, tadi saya kasih catatan satu nih tadi, skeptis apa itu ragu-ragu, boleh sedikit diulang lagi. Skeptis tadi itu saya khawatir ragu-ragu itu seperti kita menjadi tidak yakin dalam arti masa sih nggak mungkin lah, kan ragu-ragu ini konteksnya jadi banyak banget. Sambil contoh gini, kalau ngomong bahasa Inggris maybe itu mungkin, perhaps itu mungkin, probably juga mungkin, ya kan ya. Atau kalau dulu kita bicara mengenai piutang subsequent event itu loh, kan ada 3 kategori dulu tuh, remote, probably, satu lagi apa? Saya lupa malah. Itu kan sama-sama mungkin, tapi dengan level yang berbeda-beda. Nah,
skeptis ini tadi itu skeptis karena auto text di sini kan langsung dikoreksi sama Om Zoom kan kalau kita tulis bisa saja jadi bias gitu kan, nggak apa-apa. Ini apa skeptis itu ragu-ragu maksudnya? Ragu yang seperti apa maksudnya di skeptis itu? Monggo, tadi siapa yang bicara skeptis tadi? Langsung tak tulis tadi. Oh, oke, monggo Mbak Jasmine. Itu maksudnya tuh kan kalau di KBB itu skeptis tuh artinya kayak kurang percaya, ragu-ragu gitu ya Pak. Nah maksudnya itu apa ya? Tadi itu konteksnya bersikap skeptis atas konfirmasi yang tidak terkirim atau gagal kirim dan menelusuri alasannya gitu. Maksudnya tuh kayak bersifat hati-hati dan terus tuh apa ya? Istilahnya mempersiapkan gitu untuk mencari alasan kenapa itu tuh bisa nggak kekirim gitu Pak. Maksudnya kayak berhati-hati gitu, kayak jangan terlalu percaya gitu. Misalnya, oh ini udah pasti terkirim konfirmasinya gitu. Mungkin gitu ya Pak. Kayak bersifat hati-hati gitu Pak. Bersifat hati-hati, betul Mbak. Bersifat hati-hati. Artinya gini, auditor ini memang untuk skeptisisme profesionalisme menjaga sikap skeptis bahasa standar audit ya, profesional skeptisisme gitu. Jadi gini, berhati-hati Pak. Artinya gini, tidak serta-merta apa yang diberikan audit itu data langsung kita percaya, tapi kita harus dapat meyakinkan diri bahwa itu memang dapat dipercaya. Jadi sikap berhati-hati lebih ke sana, tidak langsung percaya, tapi kita butuh tapi kita juga nggak bilang nggak percaya. Nah, kita mendapat data, mendapat apapun hasil bukti audit itu, kita akan melakukan pendalaman. Jadi benar nggak sih ini di dalam ini sampai nol keyakinan. Nah, itu lebih saya melihatnya lebih ke arah situ. Jadi memang kalau bicara kok surat nggak terkirim ya, itu apa kemudian jangan-jangan kok belum diberi balasan, jangan-jangan belum dikirim. Jadi jangan berhenti di situ. Oke, coba kita suratin lagi misalnya, atau kita cek lagi alamatnya. Itu betul berarti. Jadi nggak boleh bilang ini pasti nggak mau balasin ini, karena ini pasti. Jadi bukan sikap ini yang salah. Ini pasti dia kong-kali-kong dengan audit. Ini pasti ini. Kita nggak boleh bilang gitu kalau kita nggak punya bukti apapun. Jadi atas bukti yang diterima itu auditor berhati-hati untuk bisa membuat sampai kesimpulan bahwa bukti itu bisa diterima atau tidak sebagai bukti audit untuk dasar memberikan opininya. Jadi kehati-hatian itu lebih ke arah belum yakin sebelum benar-benar iya, gimana ya? Sebelum terbukti iya nggak diterima, bukan nggak percaya, tapi ada usaha untuk mengarah ke mencari penjelasan tambahan sehingga itu betul-betul dapat diterima. Bahasanya kayak gitulah kira-kira. Gimana bisa tempat lebih enak ya. Jadi skeptis itu kayak gitu, data dapat diauditi nggak langsung diterima mentah-mentah, tapi dibuktikan dulu. Jadi auditor bukan berarti nggak percaya ini pasti bohong, bukan begitu, bukan pasti bohong, tapi ada tindakan lanjutan untuk menggali lagi apakah itu memang betul atau tidak. Jadi nanti keputusan yang diambil auditor, kesimpulan dari auditor nanti memang betul-betul berdasarkan hal-hal yang kuat dasar hukumnya, kuat pijakannya. Gitu, lebih ke situ sih Mbak Yasmin menurut saya. Oke, jadi biar lebih lebih pas ya, saya khawatir tadi itu untuk ragu-ragu itu seperti PN deh, antara percaya dan nggak percaya, bukan itu, bukan percaya tidak, tapi lebih kepada auditor untuk tidak gampang percaya. Kalau auditor gampang percaya, dapat data audit, oh iya langsung dia ini semua, nanti bisa jadi salah saji banyak di situ, dan auditor menjadi gagal menemukan adanya kesalahan material kan jadi bahaya. Begitu. Oke, saya kira untuk skeptis sudah terjawab dengan baik. Terima kasih Mbak Yasmin. Oke, sama-sama. Teman-teman cukup atau masih ada lagi? The last question jika ada. Izin bertanya. Masih ada Mbak. Izin bertanya teman-teman kelompok 3. Saya sih yes Mbak, saya izinkan lagi. Saya bingung sebenarnya mau nanya tuh, ada kemungkinan nggak sih kita itu ngasih piutang ke orang-orang yang masih ada hubungannya dengan perusahaan, misalnya direktur atau ke karyawan, dan kalau misalnya emang ada, itu prosedurnya apakah sama untuk mengonfirmasi piutang kepada pihak yang independen gitu, dengan cara konfirmasi atau sebagainya. Makasih. Oke, Mbak Sinta, sebentar Mbak, jangan dijawab dulu.
ini kebiasaan di teman-teman di kita label kita untuk menggunakan kata kita secara sembrono. Boleh sih kita memberikan piutang kepada itu, kita tuh siapa ini, kita sebagai apakah kita itu auditornya atau kita itu adalah si siapa tadi, si auditinya atau siapa kita itu. Maksudnya tadi kan auditor bukan auditor kan ya, juga bukan sebagai mahasiswa Bekenstan kan ya. Oh iya Pak, sebagai auditor. Auditor Pak Auditi, Pak, bolehkah auditi memberikan pinjaman kepada yang berhubungan istimewa? Auditi Pak, auditi. Tuh kan. Ini tak belokin lagi nanti belok lagi. Bolehkah auditi memberikan pinjaman, mempunyai piutang kepada pihak yang terkait berhubungan istimewa gitu tadi ya kira-kira ya. Misalnya kepada manajemen atau kepada siapa tadi gitu kan ya, keluarga manajemen atau siapa gitu kan ya. Oke, sip. Saya khawatir kelompok 3 bingung tadi Mbak, jawabnya apa nih, kita tuh siapa ya? Kita enggak kok ngasih piutang kok, ngasih jawabannya. Silakan kelompok 3. Ayo, siapa yang menjawab sekarang? Ya, saya izin menjawab lagi. Menurut diskusi kelompok kami, tadi pertanyaannya kan, bolehkah dari pihak internal dari perusahaan, pihak internal audit boleh melakukan pinjaman gitu kan? Terus prosedur auditannya sama atau enggak? Kalau menurut diskusi kelompok kami, piutang itu boleh, asal masih dalam rangka kegiatan operasional audit tersebut, misalkan piutang dalam rangka usaha gitu, itu masih boleh. Tapi kalau misalkan piutang buat beli mobil dan lain sebagainya, saya rasa secara itunya masih belum bisa. Yang penting itu piutang boleh, tapi yang penting masih nyambung sama usahanya dari audit tersebut. Lalu untuk prosedur pengauditannya, menurut diskusi kami sih masih sama, karena kan nggak boleh ada pembedaan, nanti jadi nggak objektif gitu sih. Harus diperlakukan sama antar setiap dari kegiatan usahanya tersebut sih. Gitu Pak, apakah cukup menjawab? Mungkin ada yang terima kasih atas responnya, tapi kalau misalnya dalam artian batasan gitu ada nggak jumlah batasan, atau berapa persentase ya jumlah batasan apanya? Pinjamannya. Dan kalau misalnya produsennya prosedurnya sama, itu apa nggak mengkhawatirkan nggak independen gitu? Oke. Sudah diterima pertanyaannya, mungkin mau didiskusikan dulu, boleh Pak? Mohon izin. Bapak cuma langsung Mas diskusi. Ya, boleh diskusi, boleh. 1 menit diskusinya. Pertanyaannya makin melebar, Pak. Iya, bukan melebar, mendalam itu Mas. Nggak boleh. Iya, Pak. Oh iya, benar, Pak. Oke, mau silakan. 1 menit diskusikan. Izin sebentar, Pak. Siap, monggo. Sambil menunggu grup berdiskusi, teman-teman, yang ditanyakan oleh Mbak Sinta Kumala Dewi. Kumala Dewi betul ya, Mbak Sinta ya. Sudah saya nggak salah sebut karena di itu layar Sinta Kumala tok. Ya Mbak Sinta, yang ditanya tadi itu memang lazim terjadi kok. Memang ada, kalau teman-teman mencoba mencermati laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dipublish di media itu, kita menemukan piutang kepada pihak yang berhubungan istimewa. Tadi saya sebut pihak yang berhubungan istimewa, kepada pihak terkait dengan perusahaan, misalnya satu grup dengan dia, perusahaan yang satu grup, atau juga kepada
orang tertentu lah. Biasanya sih piutang kepada perusahaan ya, karena ini kan badan usaha ya, bukan badan pribadi yang ngasih pinjam ke saudara, yang ini badan usaha. Nah, tadi Mas Bicar membatasi kalau seperti piutang usaha, piutang dagang, usaha itu oke, nggak masalah kan. Memang kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi, tadi kan Mas Bicar bilang melebar. Kalau kita mau melebar lagi, transaksi global ini, global transaction ini 70 sekian persen itu setahu saya sudah perusahaan yang berafiliasi. Jadi perusahaan multinational enterprise, multinational company, multinational company ya, MNI, multinational enterprise. Jadi perusahaan yang saling berinteraksi secara global. Induknya di Amerika, anaknya di Hong Kong, gitu, atau di Malaysia, cucunya di Indonesia, atau sebaliknya semacam itu. Itu memang sudah seperti itu kondisi saat ini. Sehingga kalau teman-teman mengikuti beberapa lah ya harus pajak ini kan sudah lama bicara mengenai transfer pricing. Jadi ini kan kalau antar induk misalnya gini, induknya di Amerika, terus punya anak di Singapura, punya anak lagi di Indonesia, cucu di Indonesia misalnya gitu, cucu di Indonesia. Nah sekarang ini kalau bicara transfer pricing ini akan si perusahaan bisa, misalnya Singapura boleh jualan, Indonesia juga boleh jualan. Nah si perusahaan akan menentukan di manakah akan menarik laba tinggi dan di mana akan menarik laba yang rendah atau bahkan dibuat rugi. Kenapa dibuat begitu? Karena ini kan ujung-ujungnya akan juga ke Amerika juga misalnya seperti itu. Jadi kalau PPh di Indonesia lebih tinggi daripada PPh di Singapura, maka di Indonesia dibuatnya rugi perusahaannya. Biar untung di Singapura kan PPh lebih rendah di Singapura. Tapi kalau di Singapura lebih tinggi PPh-nya, Singapura dibuat rugi aja berbayar pajak. Indonesia lebih rendah PPh-nya ya bayar PPh di Indonesia. Ini kan strategi mereka, ujung-ujungnya sama toh. Nah kayak gini kalau transaksi itu anak inter company apa namanya sih kalau di advance content itu saya lupa. Ada tuh belajar itu anak dan induk gitu ya, parent dan son, biasanya P dan S. Kenapa parent untuk P dan son itu anak itu S? Kenapa enggak D, dokter anak perempuan? Kenapa harus anak laki-laki? Ya, itu karena bukunya bilang begitu, nggak usah diprotes lah, biarin saja. Jadi kembali kepada pihak terkait itu sudah menjadi tadi sampai 75% global trading itu seperti itu kondisinya. Jadi hanya 25 yang saling pihak-pihak yang saling berlepas, apa yang tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan kayak gitu. Tapi juga diingat bahwa transaksi antar induk anak itu seringkali juga transaksi yang lepas, jadi bukan mendapatkan keistimewaan tertentu. Bisa jadi gitu. Nah, itu menjadi PR buat aparat pajak dan bea cukai untuk menentukan apa transaksi yang memenuhi transaksi seperti kepada pihak lain. Itu menjadi tanggung jawab berikutnya. Jadi teman-teman berpijak dari pertanyaan Mbak Sinta tadi itu, ternyata tantangan ke depan itu berat banget loh buat aparat pajak di kita. Aparat pajak siapa? DJP dan DJPJ menemukan transaksi seperti itu sehingga nanti negara nggak dirugikan. Karena udah ada perjanjian internasional juga atau bahwa tidak boleh double taxation itu kan ya, itu nggak hanya di Indonesia, atau negara pun juga berlaku seperti itu. Ya, monggo itu alasan sedikit dari saya. Silakan Mas Bijar. Ya tadi diskusi kan ya, nggak dengerin saya toh, pendengar saya jadi nggak jadi diskusi jadi saya kan iklan lewat tadi itu. Monggo, siapa yang jawab? Izin menjawab lagi. Oke, silakan. Tanya yang tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Yang pertama yang batasan itu ya, yang batasan pinjaman dari orang dalam itu. Kalau menurut kelompok kami sih nggak ada dari persentase bakunya itu nggak ada. Kalau menurut kami sih mau dari itu pihak dalam, pihak luar, pihak kanan, pihak kiri, yang penting diperlakukan sama gitu. Itu sama-sama, yang penting sesuai dengan misalkan auditnya usaha apa, nah dia sebagai pelanggan, nah dia nggak boleh membeda-bedakan gitu, harus diperlakukan sama. Jadi menurut kami yang nggak ada batasan karena orang dalam itu adalah orang yang sama sesuai dengan orang lain gitu. Menurut kelompok kami sih begitu. Untuk yang pertanyaan kedua, kalau misalkan itu tadi mungkin nggak ada
ada apa tadi? Misalkan ada kecurangan itu gimana? Yang penting dalam proses pengauditannya itu si auditornya itu harus independen gitu, nggak boleh dari pihak dalamnya sendiri. Kalau misalkan yang dari pihak dalam audit ya itu urusannya beda ya. Kita membahasnya dari auditor pihak luar. Auditor pihak luar itu harus independen dan harus nggak terpengaruh dari pihak dalam itu. Misalkan transaksinya banyak nih dari yang pihak dalam itu. Nah, pihak dalam itu kan pasti transaksinya nggak cuma sama perusahaan itu kan. Nah, itu harus ditelusuri. Misalkan salah satu caranya tadi itu ditelusuri ke pihak lain. Misalkan dia transaksi sama perusahaan B gitu. Nah, kita konsultasi ini perusahaan ini kira-kira habitualnya gimana, itu nanti disesuaikan dengan habitual yang ada di audit kita, nanti disesuaikan lagi. Oh ternyata nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah nanti mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut lagi. Gitu. Mungkin teman-teman kelompok 3 ada yang mau nambahin, atau Sinta mungkin sudah menjawab, atau Pak Edi mungkin ada tambahan Pak. Iya, Mbak Sinta, gimana Mbak Sinta? Berarti disamain semuanya ya? Ini lumayan Pak, lumayan menjawab. Terima kasih semuanya. Terima kasih jawabannya. Iya, gini, makasih Mas bicara Mbak Sinta. Sebagai entitas bisnis tadi itu kan ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan, toh itu kita semua sepakat ya dalam perusahaan. Nah, ketika ada transaksi dari pihak yang berhubungan istimewa tadi itu, yang punya kekerabatan tadi itu, kekerabatan perusahaan yang bukan kekerabatan personal itu, ya berarti ya untuk pengujian atau konfirmasi tentang piutang itu ya jalankan sesuai prosedur yang ada, nggak masalah itu. Karena memang prosedur seperti itu, Mbak. Jadi, jadi kan antara induk dan parents gitu kan. Kenapa kalau kita masih nggak dengan cara lain saja itu? Kalau memang auditor menemukan bahwa jawaban yang diterima nanti ternyata tidak, kan untuk melakukan konfirmasi ada beberapa alasan yang dipakai gitu. Kenapa dilakukan konfirmasi? Karena positif dan negatif ada juga pertimbangannya. Ketika jawaban dari pihak yang hubungan istimewa tadi ini tidak meyakinkan, auditor juga nggak langsung menolak. Pertama, auditor mencari melakukan prosedur tambahan dengan data-data yang ada di situ sehingga mendapatkan keyakinan yang tadi sebut tadi. Saya sebut apa? Mas Bangun tadi sampaikan tadi itu kayak gitu, Mbak. Jadi kalau teknik auditnya saya kira nggak jauh berbeda, sama lah, sama. Terus yang kedua tadi pertanyaan mengenai boleh nggak sih, adakah batasan-batasannya tadi gitu ya Mas bicara Pak Sina tadi ya, boleh nggak, ada nggak batasannya sih kalau memberikan kredit, misalnya perusahaan memberikan kredit pada pihak lain itu kan kebijakan itu kembali kepada pihak manajemen. Mau boleh mau enggak kan auditor nggak bisa melarang kamu juga, Pak ini kan orang lain, ini kan kamu sendiri, ini kan piutang itu nanti bisa kepada siapa saja, piutang pada karyawan juga ada. Mas, karyawan butuh, kalau bisa perusahaan ini perusahaan kaya, namanya perusahaan biasa ini suka-suka perusahaan dan betul. Hei karyawanku, yang butuh mobil ngomong aja, nanti kita kasih pinjaman beli mobil. Pinjaman 500 juta, balikin 100 juta aja. Lah perusahaan mau gitu, masa kita auditor yang kebakaran jenggot kan susah kalau kita kebakaran jenggot. Kenapa susah? Ya kita harus nungguin jenggot dulu, habis itu kita bakar, kan kelamaan. Artinya kebijakan itu ada di pihak manajemen juga. Ada beberapa perusahaan yang memang punya kebijakan memberikan piutang kepada karyawan dan bahkan piutang itu nggak usah dibalikin. Aneh lagi kan, ada kayak gitu. Ya ini kebijakan perusahaan juga. Kalau ada begitu, ya bisa monggo saja gitu. Tadi bukan piutang jadi seperti hibah, berarti hadiah kepada karyawan itu. Nah, kalau yang pernah pengalaman saya itu ada baru piutang pada karyawan, itu punya karyawan ngekas bon akhir bulan, tengah bulan kas bon pinjam untuk kebutuhan tertentu itu boleh piutang, tapi itu bukan piutang usaha ya, piutang karyawan berarti satu sama yang beda. Itu nggak usah pakai prosedur yang seribet tadi itu, pasti akan dicara dengan cara yang berbeda karena ini satu bukan piutang usaha. Tapi kalau piutang usaha akan sama. Nah kalau piutang pada karyawan terus tadi itu ada kebatasannya, statusnya nanti bukan piutang usaha tapi piutang pada karyawan. Pak, karena untuk usaha Pak, dia beli kepada karyawannya atau dia menjual pada karyawannya gitu, misalnya kayak gitu. Ya kalau memang perusahaan dia mengizinkan untuk transaksi kepada pribadi gitu tanpa NPWP atau tanpa macam-macam, kalau memang dimungkinkan yang nggak masalah. Auditor akan berkewajaran apakah transaksi yang wajar atau tidak wajar. Kalau auditor kaitannya dengan menemukan
ketidakwajaran, ya auditor harus bisa mendapatkan memberikan argumentasi yang kuat bahwa itu transaksi tidak wajar. Ya itulah menjadi tantangan lagi auditor untuk bisa menemukan itu. Apa ya, transaksi yang tidak wajar. Karena sebenarnya kan orang jual beli masuk dilarang-larang kan, monggo saja toh, boleh-boleh saja kan ya. Perusahaan punya pemasok atau dia punya pasarnya nggak harus perusahaan besar, boleh pribadi misalnya. Ya kalau memang kebijakan akuntansi itu memungkinkan seperti itu, ya nggak apa-apa. Auditor menguji apakah ada internal control yang cukup atas transaksi seperti itu, nanti melakukan test of control tadi itu apa misalnya dan baik atau tidak, dan seterusnya. Itu menjadi tugas auditor untuk menemukan untuk melakukan audit atas yang harus semacam itu. Jadi kalau bicara batasan atau tidak, sesuai batasannya itu kembali ke kebijakan manajemen. Saya melihat ke arah sana saja, tidak di batas standar akuntansi. Kayaknya nggak ada standar itu, nggak ngaku sejauh itu deh. Mbak Sinta tadi betul ya? Sinta oke ya jawabannya ya kira-kira ya. Oke, kalau diem kita anggap setuju gitu ya Mas Pijar ya. Gadis ditanyain diem setuju. Jadi nanti itu kuncinya. Cukup. Kalau saya sih usul cukup saja gitu. Kecuali masih ada yang pengen naik lagi, nggak apa-apa sih kalau ada naik lagi. Mbak Sinta mana? Hilang sekarang? Nggak ada orangnya mana tuh? Izin Pak, di rumahnya lagi mati listrik tadi katanya. Jadinya sinyalnya kurang ini. Oh, siap guys. Semoga segera nyala listriknya. Sehingga sinyalnya penuh lagi. Oke, makasih, nggak apa-apa. Mbak Sinta, tenang aja Mbak Sinta. Cukup ya? Cukup kali ya? Sudah lelah kayak ini. Monggo grup 3 ditutup sesi diskusinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan juga Pak Edi. Dan terima kasih juga untuk diskusinya hari ini. Kami dari kelompok 3 akan menutup presentasinya. Dan kembali ke Bapak. Oke, terima kasih atas presentasi hari ini teman-teman kelompok 3 luar biasa. Waktu sampai kurang ini loh. Kalau ini dibiarin akan sampai jam 2 belum selesai. Dan kita nggak boleh kelamaan gini ya, capek. Oke. Tadi saya berencana untuk memberikan kuis, tapi karena waktunya sudah habis, kayak saya nggak tega dengan diri saya sendiri. Nggak tega dengan mahasiswa, nggak tega dengan diri sendiri. Ya, kuisnya akan ditunda untuk waktu yang sebelum UTS lah ya, kapan-kapan itu. Kalau kuis paling ini sih, nggak akan menyulitkan. Saya ingin kuis, kalau kuis nanti kuis itu ya sekitar materi yang hari ini dibahas, sehingga masih anget banget tentang itu. Sehingga itu nanti kan menguji apakah teman-teman yang meskipun tidak ikut diskusi, apakah juga menyimak diskusi itu. Karena pertanyaannya jadi sambil dari pertanyaan diskusi itu. Jadi ya langsung betul kuisnya, langsung bisa dikerjakan itu. Sehingga ketahuan nih siapa yang menyimak dan siapa tidak menyimak. Kalau nggak menyimak gimana Pak? Ya bisa nanya temennya, ya aku nomor 1 nggak bisa jawab, kirim jawabannya, bisa juga begitu. Tapi ya apa mau segitu terus ya, semua saya sih enggak ya. Apalagi tadi kan saya bilang bahwa Anda ini adalah anak-anak muda Indonesia yang akan menentukan warna-warninya Indonesia, akan menentukan maju mundur Indonesia, akan menentukan masa depan Indonesia. Kok dari sekarang udah nggak punya tanggung jawab yang bagus ya, jam berapa nanti punya tanggung jawab yang bagus juga gitu. Maka itu semestinya ya kita terus menjaga integritas kita untuk ya ternyata di pundak kita ini nggak hanya di pundak Mas Pijar, nggak hanya nanti tanggung jawab pada keluarga Mas Pijar sebagai nanti istri Mas Pijar atau anak Mas Pijar, tapi lebih dari itu juga Pak Indonesia ini tertumpu di pundak teman-teman semuanya gitu. Jadi sediakan pundakmu Mas untuk Indonesia Mas itu. Iya. Ya, sebelum saya tutup, saya berikan satu pantun lagi untuk teman-teman. Ini yang ada yang belum pernah lihat angsa, teman-teman? Ada yang belum pernah lihat angsa? Kalau belum lihat angsa, betapa sedihnya hidup Anda itu. Udah hidup 20 tahun belum pernah lihat angsa, banget angsanya, kenapa nggak nongol? Ya setidaknya lihat di TV atau di media lah, ya nggak harus lihat langsung. Kalau lihat langsung, biasanya kita akan lari terbirit-birit kalau ketemu angsa kan itu. Karena angsa ini suka godain manusia muda. Ya, jika lari dikejar angsa, tentulah lari terburu-buru.
Wahai calon pemimpin bangsa, tingkatkan terus kapasitasmu. Nah, itu pantauan saya. Jadi punya tanggung jawab untuk masa depan bahasa Indonesia gitu ya. Silakan belajar mencari tentang proxy war. Silakan tadi saya nggak ingat apakah sudah menyebut-nyebut perang antara Armenia dan Azerbaijan juga. Dan ya perang-perang lah. Itu banyak kisah yang bisa kita ambil dari situ. Baik, sudah jam 12.57. Saya harus minta izin kepada yang menguasai kelas ini. Ada Mbak Loli. Halo Mbak Loli. Iya Pak. Mbak Loli, bolehkah ini diakhiri Mbak pertemuan ini gitu? Boleh Pak. Yakin? Yakin Pak. Oke. Teman-teman sekalian, meskipun waktu belum habis, tapi saya pikir sudah cukup padat diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu Senin depan. Semoga semua kondisi sehat, semua kondisi yang tetap bersemangat, tetap pandai bersyukur atas apapun yang menimpa diri kita, dan itu terbaik dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Saya akan end meeting ya. Sama-sama teman-teman. End meeting dalam waktu 2-1 habis.